Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai bangun datar segi 3 dan segi 4. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rizky Sukenti, NIM 14014419281, nomor presensi 1. Kemudian teman-teman saya yaitu Saya Sylvia Rahmawati dengan NIM 14014190303. Saya Nur Faridatus Solehah, NIM 140141934. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai segi 4. Apa itu segi 4? Segi 4 adalah poligon dengan 4 sisi dan 4 sudut. Segi 4 sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu persegi. Persegi memiliki karakteristik yang pertama, mempunyai 4 sisi sama panjang, memiliki 4 buah titik sudut dengan masing-masing sudut sebesar 90 derajat. Yang ketiga, terdapat 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang keempat, memiliki 4 simetri lipat. Yang kelima, simetri putar pada tingkat 4. Rumus pada persegi adalah yang pertama yaitu mencari keliling dengan rumus 4S atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Dan untuk mencari luas dengan rumus sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Kedua dari segi 4 yaitu persegi panjang yang memiliki karakteristik yang pertama, terdapat 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, sisi yang berhadapan sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut yang sama besar yaitu 90 derajat. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal sama panjang dan berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Yang keempat, memiliki 2 simetri putar. Yang kelima, memiliki 2 simetri lipat. Yang keenam, memiliki 2 sumbu simetri. Nah, rumus pada persegi panjang yang pertama, mencari keliling dengan rumus panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau bisa disingkat dengan 2 dikali P tambah L. Dan rumus untuk mencari luas adalah P kali L atau panjang kali lebar. Ketiga adalah belah ketupat yang memiliki karakteristik yang pertama, mempunyai 4 buah sisi dengan ukuran yang sama panjang dan 4 buah titik sudut. Yang kedua, besar sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Yang keempat, memiliki 2 buah simetri lipat. Dan rumus untuk mencari keliling belah ketupat adalah alas tambah alas tambah alas tambah alas, atau bisa kita singkat dengan 4 kali A. Dan untuk mencari luas yaitu dengan rumus setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yang keempat adalah jajar genjang yang memiliki karakteristik yang pertama, mempunyai 2 pasang sisi sama panjang dan sejajar. Yang kedua, jumlah keempat sudutnya adalah 360 derajat. Yang ketiga, memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Yang keempat, kedua diagonalnya berpotongan tidak sama panjang. Dan rumus untuk mencari keliling jajar genjang adalah panjang ditambah luas kemudian dikali 2. Dan rumus untuk mencari luas dari jajar genjang adalah alas dikali tinggi dari jajar genjang. Jenis kelima dari segi 4 adalah layang-layang yang memiliki karakteristik yang pertama, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Yang kedua, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Yang ketiga, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Yang keempat, mempunyai 2 sudut sama besar. Yang kelima, memiliki 1 simetri lipat. Nah, untuk mencari keliling, rumusnya adalah sisi miring atas ditambah sisi miring bawah dikalikan 2. Kemudian rumus untuk mencari luasnya adalah setengah dikalikan diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Terakhir atau yang keenam adalah trapesium yang memiliki karakteristik yang pertama, memiliki 4 sisi dan titik sudut. Yang kedua, besarnya sudut yang berada di antara sisi sejajar adalah 180 derajat. Yang ketiga, mempunyai sepasang sisi sejajar dengan ukuran tidak sama panjang. Untuk rumus mencari keliling dari trapesium adalah A ditambah B ditambah C dan ditambah D, atau sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, untuk mencari luas dari trapesium adalah dengan rumus setengah dikalikan dalam kurung A plus B tutup kurung dikalikan tinggi dari trapesium. Nah, selanjutnya segitiga. Segitiga adalah sebuah bangun datar yang mempunyai 3 buah sisi dan 3 buah titik sudut. Untuk menentukan keliling segitiga dengan cara menjumlahkan seluruh panjang sisi dari segitiga, sehingga diperoleh rumus keliling segitiga sama dengan AB plus BC plus CA. Sedangkan rumus luas segitiga sama dengan luas ADC plus luas DBC. Selanjutnya adalah macam-macam segitiga menurut ukuran dan jenisnya. Yang pertama adalah segitiga sama kaki.
Segitiga sama kaki adalah sebuah segitiga yang mempunyai sepasang sisi yang panjangnya sama dan terdapat dua sudut besar yang ukurannya sama. Selanjutnya adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisi dan sudutnya mempunyai ukuran yang sama. Selanjutnya adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisi dan sudutnya mempunyai ukuran yang berbeda. Selanjutnya, segitiga berdasarkan sudutnya. Segitiga berdasarkan ukuran sudutnya dibedakan menjadi 3, antara lain: yang pertama, segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang mempunyai ukuran sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah jenis segitiga yang salah satu ukuran sudutnya 90 derajat. Yang ketiga, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah jenis segitiga yang memiliki salah satu sudutnya berukuran lebih dari 90 derajat. Selanjutnya, segitiga istimewa. Segitiga istimewa adalah segitiga yang mempunyai sifat-sifat khusus. Beberapa segitiga yang mempunyai sifat khusus adalah segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Selanjutnya, titik berat segitiga. Titik berat segitiga dapat diartikan sebagai sebuah titik pertemuan atau titik potong dari ketiga garis berat segitiga yang ditarik dari 3 sudut segitiga. Selanjutnya, garis-garis istimewa pada segitiga. Segitiga mempunyai 4 garis istimewa, antara lain garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. Yang terakhir, kesebangunan segitiga. Kesebangunan segitiga adalah 2 buah segitiga dengan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Setiap sisi-sisi segitiga yang diperbesar atau diperkecil mempunyai perbandingan yang sama. Nah, alat peraga yang digunakan pada KD ini yaitu tangram. Nah, tangram merupakan salah satu permainan edukatif yang bisa dibuat dari bahan-bahan yang sederhana. Menurut Karim DKK atau Apriliani 2013 menyatakan bahwa tangram merupakan himpunan yang terdiri dari 7 buah bangun geometri datar yang dapat dipotong dari suatu persegi. Nah, 7 keping bentuk dasar bangun datar yaitu bujur sangkar, segitiga siku-siku sama kaki, jajar genjang. Nah, potongan bangun pada tangram juga dapat diatur dalam berbagai bentuk kompleks seperti binatang, burung, makhluk laut, manusia, dan lain sebagainya. Menurut Rimurtini et al. 2018. Menurut Nurdin, dalam Lisnani 2017 berpendapat bahwa tangram merupakan suatu media yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kemampuan geometri siswa. Nah, tangram menjadikan siswa bersemangat dan aktif dalam pembelajaran. Menurut Arsyad dalam Choiroh 2018, dengan menggunakan tangram, siswa bisa lebih mengenal berbagai bentuk bangun datar sederhana, serta mampu melatih imajinasi siswa pada saat merangkainya. Musfon menyatakan ketika bermain tangram, siswa tidak boleh menimpang tindih saat merangkainya dalam buku Choiroh 2018. Nah, ketika menyusun tangram tersebut, tidak dibutuhkan keahlian khusus, tetapi hanya membutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam merangkai. Nah, setiap siswa mempunyai imajinasi yang berbeda. Kemungkinan bentuk yang dibuat satu siswa dengan siswa yang lainnya yaitu pasti berbeda. Dari ketujuh potong tangram tadi, siswa diminta untuk menyusun sehingga membentuk bangun persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, dalam permainan puzzle, media yang diperlukan adalah papan permainan puzzle yang sudah dirangkai bingkai-bingkainya dengan satuan cm, dan potongan-potongan puzzle tersebut yang polanya diambil dari tangram. Apabila potongan-potongan tersebut telah disusun, membentuk persegi panjang, persegi, dan segitiga, kemudian diletakkan sisinya di papan permainan, maka dapat kita ketahui panjang sisi-sisi bangun tersebut, sehingga dapat dihitung luas dan kelilingnya menggunakan rumusnya masing-masing. Nah, dan ini merupakan beberapa contoh soal tentang bangun datar segitiga dan segi empat yang memiliki taraf level dari C6 sampai dengan C4.